Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak diutusnya Nabi Muhammad, tidak bisa lagi setan itu mencuri informasi dari langit. Nah, apa yang kebenaran, ya, ramalan tukang, ya, ramal sekarang ini, itu hanyalah sisa-sisa informasi yang dicuri sebelum Nabi Muhammad diutus. Karena apa? Ketika Allah perintahkan, ya, memerintahkan sesuatu atau menyuruh untuk, ya, mengeksekusi, ya, takdirnya, ya, itu Allah panggil malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril menurunkan perintahnya ke malaikat-malaikat, ya, yang ada di langit ke-7, di langit ke-6, lalu sampai ke langit pertama, langit dunia, ya. Nah, di bawah langit dunia ini jin bisa mendengarkan percakapan malaikat yang ada di langit tingkat pertama. Nah, sehingga misalkan ini bikin, ya, musibah gempa nih di wilayah sini, ya, pada hari ini jam sekian, ya. Nah, itu jin itu bisa mendengarkan waktu itu. Nah, maka disampaikanlah ke jin yang ada di bawahnya sampai nanti dibocorkan kepada tukang-tukang sihir itu. Nah, tukang sihir akan memberikan satu informasi yang benar, gitu, untuk menarik, ya, pelanggan. Oh, betul nih ramalannya, ya, Mbak Dukun ini, gitu. Nah, dengan satu kebenaran ini, itu manusia akan percaya semua yang dikatakan oleh dukun tadi. Jadi walaupun dukun itu hanya membawa satu kebenaran, tapi yang 99 lainnya itu kebohongan, manusia sudah kadung percaya. Nah, sehingga disitulah, ya, kebohongan-kebohongan tukang dukun, ya, sihir itu dipercaya, karena ada satu kebenaran yang didapatkan dari, ya, bocoran tadi. Nah, kayak gitu. Nah, di zaman Nabi Sulaiman itu banyak, ya, begitu. Nah, itu diberangus semua. Informasi-informasi itu dikumpulkan dan dikubur di bawah kursi singgasananya, ya. Dan setan waktu itu nggak ada yang berani, karena takut semua sama Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, nah, setan-setan tadi yang menyimpan dendam ini, nah, ingin membalas dendam kepada Nabi Sulaiman. Maka ada setan, ya, yang menyerupakan seperti manusia, menyerupakan diri seperti manusia, lalu memberikan informasi kepada pengikut Nabi Sulaiman. Kata setan tadi, mau nggak aku kasih tahu kanzun, ya. Kanzun itu harta karun, ya. Yang dengan harta karun ini kamu dijamin, ya, tidak akan kelaparan selamanya. Maka mereka mau, gitu. Maka ditunjukkanlah tempatnya, kamu gali, ya, di bawah kursinya Sulaiman. Nah, ketika digali itu ditemukanlah, ya, kumpulan kitab-kitab sihir, ya. Nah, ketika ditemukan ini, nah, setan itu, ya, menyampaikan kebohongan yang lain. Kata setan itu, inilah, ya, kitab yang dijadikan sebagai panduan Sulaiman untuk menguasai manusia, menguasai alam, untuk menguasai setan. Ternyata Sulaiman menggunakan ilmu sihir, ya. Jadi kalau selama ini Nabi Sulaiman itu bisa terbang, ya, ya, mengendarai angin, gitu, mengendarai awan, ya kan, bisa bicara dengan burung, ya, itu menggunakan ilmu sihir ini. Maka sejak itulah orang-orang Yahudi percaya, oh, ternyata Sulaiman itu bukan nabi, tetapi Sulaiman adalah tukang sihir. Nah, kepercayaan itu, ya, itu dibawa terus sampai Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Maka Al-Quran
ya membersihkan ya nama Nabi Sulaiman ini dengan ayat ini, bahwa Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir tetapi adalah nabi. Nah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tapi orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang disampaikan oleh setan pada zaman Nabi Sulaiman itu. Wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang kafir, setanlah yang bohong. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir, tapi setanlah yang bohong, yang menuduh Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir. Nah, yu'allimunan nasa sihra. Nah, setan-setan inilah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah Allah turunkan ya kepada dua malaikat. Nah, ini tuduhan setan itu yang mengajarkan sihir kepada Nabi Sulaiman itu dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Nah, dibantah oleh Al-Qur'an di sini. Wa ma unzila 'alal malaikaini. Ya. Tidaklah Allah turunkan sihir itu kepada dua malaikat Jibril dan Mikail itu. Ya. Di Babil ya. Di sebuah negara Babil, itu di daerah Irak ya. Harut wa Marut ya. Tetapi yang mengajarkan sihir itu adalah ya, orang yang namanya Harut dan Marut. Nah, ini dari kalangan, ada yang mengatakan dari kalangan jin, ada yang mengatakan dari kalangan manusia, tapi namanya Harut wa Marut ya. Nah, ini yang ngajarin sihir, bukan malaikat Jibril dan Mikail. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tapi Harut dan Marut ini ya, setiap kali ngajarin ilmu sihir dia itu udah terus terang ya. Hatta yaqula, keduanya itu akan nyampaikan kepada manusia, innama nahnu fitnah. Apa yang saya ajarkan ini adalah fitnah, ujian ya. Ujian ini yang saya ajarkan. Fala takfur, maka janganlah kalian ya melakukan kekafiran. Ini ujian buat kalian ya, ini memang ilmu sihir ya, akan saya berikan kepada kamu, tapi ini adalah ujian ya. Kamu mau nerima ini atau tidak? Nah, sudah dipesan fala takfur ya, janganlah kamu berbuat ya kekufuran ya, tapi mereka masih mau saja ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi ya, tetapi mereka tetap belajar ilmu sihir itu. Nah, dengan ilmu sihir inilah ya mereka mampu yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi, mampu memisahkan suami istri. Nah, ini Bapak Ibu ya, salah satu ya tujuan utama dari ilmu sihir, ilmu perdukunan ya, itu adalah membuat konflik, membuat perceraian. Dan ketika setan itu ya bisa ya menceraikan dua pasangan ini ya, satu ya suami istri, itu mereka akan mendapatkan ya jabatan yang tinggi di hadapan iblis. Jadi prestasi ya, kalau mau naik gaji, mau naik pangkat, itu setan harus bisa menceraikan pasangan suami istri ya. Nah, ini ada hadisnya ini, kata Rasulullah SAW ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana
la yadau arsyahu 'alal ma. Sungguh setan itu ya memiliki singgasana di atas air, di laut. Jadi ini kerajaan iblis itu di atas laut ya, Bapak Ibu ya. Kenapa di atas laut ya? Karena sejak zaman Nabi Idris itu mereka itu dikejar-kejar ya. Mereka betul-betul ya diusir habis oleh Nabi Idris sampai mereka itu melarikan diri ke laut-laut itu. Nah, kalau sudah laut kan ya manusia zaman itu ya nggak bisa ngejar terus. Sehingga mereka mendirikan kerajaannya di sana di laut. Tsumma yab'asu saroyahu ya finnas. Nah, lalu iblis itu ya sebagai raja, dan iblis sampai sekarang masih ada. Ya. Mengutus pasukannya, anak buahnya, finnasi untuk menggoda manusia. Jadi kita ini sekarang ini ya sedang dijajah oleh ya, setan ya, yang datang dari laut ya. Kemudian fa'akrobahum indahu manzilatan a'dhamuhum indahu fitnah. Nah, pasukan-pasukan setan ini yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis itu adalah a'dhamuhum indahu fitnah. Orang yang paling bisa menimbulkan fitnah yang paling besar. Ini prestasi setan ya. Wa yaji'u ahaduhum ya. Maka ketika datang satu pasukan ya, satu ya, setan fayaqulu, maka setan itu menyampaikan laporannya, maziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Aku tadi ya terus membersamai manusia itu ya, orang itu sampai dia itu mengatakan perkataan-perkataan yang dosa, kadza wa kadza. Maka aku tinggalkan dia. Udah, dia sudah melakukan dosa dengan perkataan. Maka fayaqulu iblis. Nah, iblis ya menanggapi laporan tadi. La wallahi. Ya enggak, demi Allah. Nah, jadi iblis itu sumpahnya juga masih pakai sumpah Allah ya. Jadi yang punya keimanan kepada Allah gitu. La wallah, ya enggak ya. Ma sana'ta syai'an. Itu bukan prestasi itu ya. Enggak layak dapat kenaikan ya gaji. Nah, wallah itu biasa aja gitu. Kalau cuman goda manusia terus berkata bohong ya. Terus cuman ya berkata itu bukan prestasi ya. Itu biasa aja kata dia. Kemudian wa yaji'u ahadun. Nah, ada lagi setan yang datang nyampein laporannya. Maziltu ya, fayaqulu maziltu bi fulanin hatta taraktu ya. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli. Nah, kalau yang ini laporannya, aku tidak tinggalkan orang itu sampai dia betul-betul cerai dengan keluarganya, dengan istrinya. Ini laporan setan yang lainnya ya. Ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi wa baina ahli. Aku tidak tinggalkan orang itu sampai dia betul-betul cerai dengan istrinya. Nah, maka apa tanggapan iblis ya? Fayukirru bihi. Maka iblis mengakui laporan itu, wa yudnihi, ya, lalu mendekatkan dia ya, kepada iblis ya. Ya. Wa yaltazimu. Ya, maka makin dipercaya dia. Makin dipercaya. Wa yaqul na'am anta. Ya, inilah kamu ya yang kedudukannya tinggi di sisi iblis. Nah, maka ini tujuan besar dari ilmu perdukunan, ilmu sihir itu adalah menceraikan pasangan. Nah, kalau kita baca ya data perceraian ya di Indonesia tahun ya sekarang ini ya luar biasa ya Bapak Ibu ya.
Ada berapa? Ada yang tahu? Pak RT ya? Itu dari saya lihat-lihat itu di data itu ya, ada 516.300 sekian ya, kasus perceraian di tahun 2022. Itu meningkat 15% dari tahun 2021 ya. Kasus ya itu perceraian luar biasa. Dan 75% itu disebabkan perceraian gugat. Artinya pihak istri yang menggugat itu 75%. Pihak istri yang menggugat, yang minta cerai. Luar biasa. Dan penyebab utama perceraian itu adalah konflik ya, perselisihan di antara ya, mereka. Itu paling besar ya. Nah, kalau faktor ekonomi itu nomor 2 ya, tapi kecil ya, persentasenya ya. Baru kemudian sebab-sebab yang lain. Nah, kalau penyebab terbesarnya itu adalah karena konflik ya, ya ini bisa kita baca ya, bisa kita tebak gitu. Kenapa? Apa penyebab konflik itu sebenarnya? Penyebab konflik itu adalah, yang pertama itu adalah ketidakmatangan ya, secara emosional, secara mental. Itu pasti. Orang dewasa itu ketika menghadapi masalah itu ya lebih bijak. Tapi kalau orang yang belum matang, belum dewasa itu ya masalah kecil bisa besar. Nah, itu masalah di jiwa ya. Nah, jiwa ini tentunya terkait dengan spiritual. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masalah pemahaman gitu. Masalah pemahaman. Nah, ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat itu juga rendah ya. Baik pemahaman ya terkait dengan ya kehidupan keluarga, atau kehidupan suami istri, atau kehidupan mendidik anak dan seterusnya. Ini pemahamannya sangat lemah. Nah, sangat lemah. Makanya orang yang ya melakukan pernikahan itu ya, yang disiapkan pertama ini ya persiapan mental. Persiapan mental. Karena orang seringkali mengalami ya down ya ketika menghadapi kehidupan rumah tangga ya, yang baru, karena jauh sekali dengan kehidupan ketika belum berkeluarga, masih sendiri yang dipikirkan ya. Dia harus menghadapi istri yang memiliki karakter yang beda, menghadapi keluarga besar ya kan? Apalagi nanti sudah punya anak ya. Ketika hamil ya, istrinya macam-macam misalkan, nah itu apa ini gitu kan. Nanti ketika lahiran ya udah was-was lagi gitu ya, lahiran anak pertama lagi gitu kan. Apalagi kalau sampai bermasalah sesar dan seterusnya gitu. Belum lagi gitu merawat anak bayi yang masih baru gitu. Wah, ini kalau mentalnya nggak siap, orang itu akan mudah stres, dan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik, terutama untuk yang perempuan gitu. Makanya kasus-kasus baby blues dan seterusnya, nah itu ketidaksiapan mental ya seorang ibu baru gitu. Nah, ini persiapan pertama mental. Kemudian persiapan pemikiran ya, pemahaman terkait membangun rumah tangga dan seterusnya. Pemahaman ya interaksi dengan suami istri, pemahaman dengan ya komunikasi, terkait komunikasi dan seterusnya. Nah, mungkin hal-hal ini yang menyebabkan kenapa terjadinya ya konflik di antara suami istri itu besar. Dan tentunya tidak lain adalah karena upaya setan yang memisahkan itu. Nah, kalau di situ ada peran setan ya yang mencoba untuk memisahkan pasangan suami istri yaitu, maka masalah itu akan ada aja. Nah, bagaimana orang itu biar aman dari
serangan setan itu. Nah itu dalam Al-Quran itu kita kasih ya, resep tuh. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Ya. Nah, orang yang lalai dari zikir kepada Allah, orang yang jauh dari Allah itu nuqayyid lahu syaitana fa huwa. Maka Allah akan ya, serahkan dia itu kepada setan hidupnya. Dan setan itu akan menjadi temannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bisa kita baca kasus perceraian ini ya tidak salah kalau kita katakan ya mungkin disebabkan karena jauhnya mereka itu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya solusi imani ya, itu menjadi bagian penting ya, untuk ya meredam meningkatnya kasus perceraian yang terutama ya di dunia ya informasi yang seperti ini ya, medsos yang memberikan ya dampak peningkatan tersendiri ya terhadap kasus perceraian, medsos ya. Apalagi artis-artis ya yang beritanya setiap hari pasti berita perselingkuhan, perceraian gitu. Sehingga kalau beritanya setiap hari kita baca seperti itu ya kayaknya biasa nih ceria cerai dan seterusnya gitu. Nah ini memberikan ya dampak tersendiri. Nah ini fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi ya. Nah ini tujuan ya sihir itu salah satunya dalam ya memisahkan suami istri. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Tapi lagi-lagi ya tidak ada siapapun yang bisa mendatangkan bahaya ya. Tak satu orang pun yang bisa menceraikan ya, pasangan suami istri. Tidak satu pun orang yang bisa ya, mengirimkan bahaya kepada kita illa biidznillah, melainkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana ya tugas kita ini bagaimana biar Allah enggak mengizinkan gitu terjadinya musibah pada diri kita. Nah, itulah yang ada di tangan kita ini. Ya. Bagaimana agar Allah tidak mengendaki keburukan kepada kita. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi ilmu sihir itu yang mereka pelajari itu hanyalah membawa kemadharatan bagi mereka. Wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat. Wa laqad alimu, dan sungguh ya mereka itu tahu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Sungguh orang-orang yang membeli ilmu itu ya, yang ngambil ilmu dari ya Harut wa Marut tadi, ini diibaratkan seperti orang membeli ya. Ya boleh jadi mereka belajarnya dengan membayar gitu. Makanya tidak ada ilmu sihir, tidak ada perdukunan yang gratis. Walaupun seakan-akan mereka itu membantu kita secara gratis, enggak. Karena apa? Karena tukang sihir itu ya, akadnya dengan setannya itu juga enggak gratis gitu. Walaupun kadang-kadang kayaknya gratis gitu. Ada yang membayarnya itu ongkosnya itu 7 keturunan gitu. Dan itu ya betul nyata. Kiai saya itu masih punya itu ilmunya kayak begitu itu. Tapi sama dia nggak dipakai. Dia itu sampai tahu kapan dia sakit, betul-betul tahu. Dia juga tahu kapan dia mati dari ilmu yang diwarisi dia ya. Tapi semuanya nggak dipakai. Dan dia itu sudah menggali kuburan ya,
di dekat pesantren itu, jauh-jauh sebelum dia meninggal, karena dia tahu. Nah ilmunya gak dipakai sama dia, malah justru dia menulis kitab yang memberantas praktek-praktek perdukunan gitu. Dia tahu, tapi anak-anaknya itu masih mendapatkan keturunan itu. Dan itu orangnya itu karena cerita ke saya langsung ya. Jadi ini para ya kumpulan guru-guru gitu. Jadi bercandanya sama guru gitu. Misalkan orangnya itu anaknya kiai saya itu di sini ya, temennya di sana. Itu dia mampu memijat temennya yang di sana gitu. Dan itu ilmu nggak dipelajari Pak, didapatkan ya. Didapatkan gitu. Nah kadang kayak begitu, perjanjiannya itu tolong 7 keturunan saya dijaga gitu. Wah kayak begitu kadang gitu. Dan itu perjanjiannya ya wa alam. Itu kasus-kasus yang lain yang terbongkar itu ya pasti dengan ya, kemungkaran yang luar biasa. Ada yang dengan menodai Al-Quran ya. Setiap hari dia harus memasukkan Al-Quran ke dalam WC kayak gitu. Dia ya harus ya menodai Al-Quran dengan darah haid gitu. Kalau yang sempat saya lihat videonya, ini karena orang dari Timur Tengah ya, itu datang ke Indonesia. Kita ada sebuah perkumpulan ya, multaqo duat ya, pertemuan para dai itu se Asia Tenggara waktu itu ya. Nah dia ya menjelaskan ya bagaimana realita kondisi masyarakat itu. Dia ini suka ini mendatangi praktek-praktek begituan dan divideoin. Nah salah satunya itu ada yang divideoin itu ya dukun ya, ini dibongkar habis tuh sampai di rumah-rumahnya itu di belakangnya ada comberan ya. Itu divideoin semua. Nah comberan itu ketika di di tank ya, itu ketika diambil itu lembaran-lembaran mushaf itu Pak. Kayak begitu. Nah ini salah satu adalah ya, ongkos gitu ya. Orang itu dibantu oleh setan gitu. Itu ongkos ya. Ongkos ya. Nah itu ada ya, syekh-syekh yang begitu. Saya juga pernah mengawal gitu, syekh ya, dari Saudi juga gitu. Datang ya, ke kuburan-kuburan gitu. Ya sekedar memvideoin aja gitu. Oh begini praktek-praktek ya, dan seterusnya. Nah ini makanya walaqad alimu laman ishtaru ma law fil akhirati min akhlaq. Mereka itu tahu gitu. Ini transaksi ini itu. Mereka nanti di akhirat ini ma law fil akhirati min akhlaq. Tidak ada bagian apa-apa gitu, manfaat apa-apa fil akhirati min akhlaq bagi mereka. Wala bi'sa ma syaru bi anfusahum. Inilah seburuk-buruk transaksi jual beli ya. Seburuk-buruk transaksi jual beli. Nah ini naudzubillah ya. Transaksi kita dengan jin kayak begitu ya. Maka kadang orang nggak ngerasa ya. Malah ada yang bilang, ada yang meyakini ini saudara saya sendiri gitu. Orang mengaku bahwa dia itu yang ngikuti dia itu malaikat gitu. Jadi merasanya malaikat gitu. Ini saudara ya, teman dan saudara ya. Dikatakan bahwa bukan Pak, kalau Bapak yakin itu malaikat, coba sini saya ruqyah. Mau diruqyah sama saudara saya itu. Marah dia gitu. Keluar masjid ambil golok Pak. Jadi ambil golok gitu ya. Ambil golok gitu. Nah begitu ya. Jadi ini bohongan semua gitu. Makanya di kitab tafsir ini ya, dan itu sudah biasa kayak gitu. Ini ada disebutkan satu cerita gitu. Ini ada tukang sihir gitu. Ya biasalah melakukan atraksi gitu. Atraksi itu dia menyembelih orang, manusia ya. Ya atraksinya gitu. Nyembelih orang ya. Penggal lehernya putus gitu. Nah sama dia nanti dibalikin lagi gitu. Nah sulap-sulap kayak gitu zaman itu sudah banyak Pak kayak gitu. Ini ada gitu. Nah maka di situ ada ulama yang lihat, wah, gitu. Maka ulama ini udah nyiapin ya,
mau ngerjain orang itu, mau jelasin ya, bahwa praktek dia ini nggak benar gitu. Akhirnya pas ya keesokan harinya ya, ketika dia mau atraksi lagi gitu, ulama ini diam-diam dari belakangnya memenggal kepala orang itu langsung. Jadi tukang sihir yang dipenggal kepalanya. Nah lalu dia ketika memenggal kepalanya itu, dia menjelaskan ke masyarakat, coba kalau dia bisa menghidupkan ya orang yang sudah meninggal, coba bisa nggak dia menghidupkan dirinya sendiri gitu. Sampai segitunya. Nah ini itu pernah terjadi begitu ya. Karena Rasul sendiri juga bilang ya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbahu bis-saif, darbu bis-saif ya. Hukuman tukang sihir itu adalah dipenggal kepalanya. Hukuman tukang sihir itu dipenggal kepalanya. Nah ini wala bi'sa ma syara'u bi anfusahum. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu ya sadar, tahu. Walau annahum amanu, seandainya mereka itu beriman ya, tidak melakukan kekufuran dengan belajar sihir itu ya, tapi mengikuti Al-Qur'an, tidak mengikuti bacaan-bacaan setan tadi ya. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamathubatun min indillahi khair, maka balasan dari Allah itu jauh lebih baik. Kita ini kan ya, orang-orang itu ya, yang mendorong mereka itu datang ke tukang dukun, tukang sihir itu kan ada masalah, ada sesuatu itu kan. Ya. Ingin menyelesaikan masalah itu tapi dengan menggadaikan imannya gitu. Padahal seandainya dikomitmen dengan keimannya, meningkatkan ketakwaannya, Allah itu, solusi dari Allah itu jauh lebih baik gitu. Lamathubatun min indillahi khair, itu lebih baik. Laukanu ya'lamu, seandainya mereka tahu. Tapi ya kebanyakan orang lupa, tahu tapi lupa. Nah itu tadi, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Zikir kepada Allah itu ya, inilah yang kadang ya sejauh mana kita ini komitmen dengan zikir inilah. Semakin kita jauh dari zikir Allah, maka semakin kita itu mudah tergoda ya. Ya demikian ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita baca pagi ini mudah-mudahan ya memberikan bimbingan, panduan, petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, jelas di sini dijelaskan ini Allah kasih kitab Al-Qur'an ya, yang semuanya dijelaskan di sini. Maka Allah uji kita dengan kitab yang lain, kitab yang dibacakan oleh setan tadi. Nah, kitab mana yang kita ambil? Ini keputusannya ada di kita. Kalau orang-orang Yahudi mengambil kitab yang dibacakan oleh setan dan menyampingkan Al-Qur'an, sehingga mereka menjadi masyarakat, menjadi bangsa yang dilaknat ya. Tapi kalau kita mengambil kitab ini, insya Allah lamathubatun min indillahi khair, maka balasan dari Allah itu jauh lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang Allah beri petunjuk, beri hidayah, beri pertolongan ya, berikan taufiknya sehingga kita yakin dan mau mengambil panduan dari kitab Al-Qur'an ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.